Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama dengan NIM F1D 021077. Selamat pagi, guys. Jadi, di sini seperti biasa saya akan melakukan respon modul 8, yang dimana saya ditugaskan untuk membuat video dan menjelaskan modul 8 yang telah saya kerjakan pas praktikum kemarin. Jadi tanpa berlama-lama guys, langsung saja. Jadi di sini kita akan melakukan normalisasi terhadap dataset, kemudian merises dataset tersebut ke ukuran 256 pixel. Jadi kita akan membuat korelasi fitur menggunakan Pearson correlation dan menampilkan 5 korelasi tertinggi dari hasil korelasi fitur. Kemudian menganalisis perbedaan hasil ekstraksi fitur yang sudah dilakukan. Jadi di sini seperti biasa saya akan menjelaskan jurnal ini per code-nya yang di dalam box ini. Saya akan menjelaskan fungsinya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai. Let's go. Oke, untuk kode yang ini nih, dia tuh fungsinya untuk melakukan pemrosesan gambar, yang dimana ada NumPy yang digunakan untuk memanipulasi data numerik, dan ada OS untuk mengoperasi pada sistem operasi. Kemudian ada Pandas untuk memanipulasi dan menganalisis data tabular, dan ada TQDM untuk melacak kemajuan dalam loop, dan Match untuk fungsi matematika umum. Oke, seperti itu kita lanjut ke kode berikutnya. Guys, kode berikutnya. Nah, untuk kode ini nih, dia tuh akan membuat variable image yang akan menyimpan daftar gambar yang telah dinormalisasikan. Kemudian ada pun loop yang melalui setiap label directory dalam folder yang akan diberikan. Kemudian membuat patch lengkap ke label tersebut menggunakan OS patch join. Terus habis itu dia ini akan memeriksa apakah patch label merupakan sebuah directory dengan menggunakan OS patch inder. Jika patch label merupakan directory, maka dilakukan loop melalui setiap file di dalam label tersebut. Kemudian membuat patch lengkap ke file menggunakan OS patch join dan membaca menggunakan CVMRead. Kemudian memeriksa apakah gambar tersebut berhasil dibaca dengan memeriksa apakah image bukan none. Jika gambar berhasil dibaca, maka dilakukan normalisasi gambar menggunakan CV2 normalis dengan parameter CV2 normal min maksimal yang digunakan untuk melakukan normalisasi menggunakan metode min-max normalization, sehingga pixel-pixel gambar dinormalisasikan itu ke dalam rentang 0 sampai 25. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu kode ini teman-teman. Kode ini tuh fungsinya itu untuk mencari kode ini tuh berfungsi untuk mencari nilai maksimum dalam gambar menggunakan NPmax. Kemudian nilai ini akan digunakan untuk membuat matriks kosong dengan ukuran maksimal tambah 1 dan maksimal tambah 1 juga. Kemudian membuat matriks kosong tem dengan ukuran yang sesuai menggunakan NP Serus, melakukan loop pada setiap baris I dan kolom J dalam gambar. Pada setiap iterasinya menambahkan jumlah kemunculan pasangan pixel sebelah kanan menggunakan tem image IJ dan image IJ tambah 1 sama dengan 1, dan dilakukan untuk menghitung distribusi probabilitas dari pixel-pixel yang muncul yang berdampingan. Kemudian menggabungkan matriks tem dengan transpose menggunakan tem tambah transpose, dan ini dilakukan untuk memperoleh matriks simetri mencerminkan ketergantungan pixel secara bilateral. Kemudian kode ini itu membagi matriks data yang dengan jumlah semua elemennya menggunakan data dengan rumus data
garing sama dengan MP sum data. Dan ini dilakukan untuk menghitung probabilitas dari setiap pasangan pixel. Kemudian terakhir, dia akan mengembalikan matriks distribusi probabilitas ke dalam data. Mungkin seperti itu penjelasan dari kode ini. Kemudian kita lanjut ke kode ini. Yang selanjutnya ini dia agak lumayan singkat ya guys ya. Jadi pada kode ini nih ada atas folder sama dengan fast food, yang dimana variabel ini akan digunakan sebagai path folder yang berisi gambar-gambar yang ingin dinormalisasikan. Dan image sama dengan image normalisasi, dia tuh fungsinya untuk normalisasi akan membaca gambar-gambar dari folder yang diberikan, kemudian melakukan normalisasi pada setiap gambar dan mengembalikan daftar gambar yang telah dinormalisasikan. Kemudian setelah itu, daftar gambar yang telah dinormalisasi kemudian disimpan dalam variabel image. Kemudian kode selanjutnya. Kemudian untuk kode ini, pada kode itu dia tuh akan mencari nilai maksimum dalam gambar menggunakan npmax. Kemudian nilai itu akan digunakan untuk membuat matriks kosong dengan ukuran max tambah 1 dan max tambah 1 juga. Kemudian membuat matriks kosong template dengan ukuran yang sesuai menggunakan npserus dan melakukan loop pada setiap baris I dan kolom J dalam gambar, kecuali baris terakhir dan kolom terakhir pada setiap iterasi. Kemudian menambahkan jumlah kemunculan pasangan pixel dalam posisi yang ditentukan oleh image dengan rumus I tambah 1J dan IJ tambah 1 menggunakan templates I tambah 1J dan image IJ tambah 1 sama dengan 1. Kemudian itu mungkin itu penjelasan dari kode ini. Untuk kode selanjutnya, kemudian untuk kode ini nih, untuk kode yang ini nih, dia tuh fungsinya tuh untuk mencari nilai maksimum dalam gambar menggunakan npmax, dan nilai akan digunakan untuk membuat matriks kosong dalam ukuran max tambah 1 dan max tambah 1 juga. Kemudian membuat garis kosong template dengan ukuran yang sesuai menggunakan npserus dan melakukan loop pada setiap baris dan kolom dalam gambar, kecuali baris terakhir dan kolom terakhir pada setiap iterasi, dan menambahkan jumlah kemunculan pasangan pixel pada setiap posisi yang ditentukan oleh image tambah 1J dan image tambah 1J menggunakan templates seperti tadi. Dan ini dilakukan untuk menghitung distribusi probabilitas dari pixel-pixel yang muncul pada sudut 90 derajat. Kemudian terakhir menggabungkan matriks template temp dengan transpose menggunakan temp tambah temp transpose. Ini seperti itu penjelasan dari kode ini. Kita lanjut. Untuk kode berikutnya agak kelihatan sama. Jadi dia tuh fungsinya sama, itu mencari nilai maksimum. Fungsinya hampir sama. Dia tuh mencari nilai maksimum. Dalam gambar menggunakan npmax. Dan nilai ini akan digunakan untuk membuat matriks kosong dengan ukuran max dan max tambah 1, dan membuat matriks kosong temp dengan ukuran yang sesuai menggunakan npserus dan melakukan loop pada setiap baris I dan kolom J dalam gambar, kecuali baris terakhir dalam kolom terakhir. Dan pada setiap iterasi pada kode di atas itu akan menambahkan jumlah kemunculan pasangan pixel pada posisi yang ditentukan oleh image IJ dan image IJ tambah 1 menggunakan temp image J dan image J tambah 1 sama dengan 1. Oke, seperti itu. Kita berlanjut ke kode berikutnya. Jadi pada kode ini dia tuh akan membuat list kosong features yang akan digunakan untuk menyimpan, untuk menyimpan fitur-fitur yang diekstraksi dari setiap gambar. Kemudian kode di atas itu akan melakukan loop pada setiap gambar dalam list image menggunakan TKDM untuk menampilkan progress bar. Selanjutnya pada setiap iterasi akan membuat list kosong data untuk menyimpan fitur-fitur dari gambar saat ini. Dan terakhir dia akan memanggil fungsi derajat 0, derajat 45, derajat 90,
dan derajat 135 untuk menghasilkan matriks distribusi probabilitas dari gambar pada 4 sudut yang berbeda. Dan terakhir dia akan menambahkan matriks distribusi probabilitas ke dalam list data. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke kode berikutnya, teman-teman. Jadi pada kode ini nih, pada kode ini jumlah data yang akan diekstraksi fiturnya ditentukan oleh variabel jumlah. Kemudian subset gambar sebanyak jumlah yang diambil dari daftar image menggunakan slashing dan simpan dalam variabel subset. Selanjutnya, subset gambar tersebut digunakan sebagai argumen untuk memanggil fungsi ekstraksi yang akan dilakukan. Kemudian yang akan melakukan ekstraksi fitur dari setiap gambar ke dalam subset. Terakhir, hasil fitur-fitur yang diekstraksi tersebut kemudian disimpan dalam variabel features. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya, adik-adik. Untuk kode ini dia tuh fungsinya untuk melakukan loop pada setiap elemen matriks distribusi probabilitas menggunakan nested loop. Pada setiap iterasi menghitung kontribusi kontras dari pasangan piksel pada posisi yang ditentukan oleh variabel I dan J menggunakan rumus X kali I kurang J pangkat 2, yang dimana X adalah nilai probabilitas dari pasangan piksel pada posisi tersebut. Dan terakhir dia akan mengumpulkan hasil kontribusi kontras dari semua pasangan piksel menggunakan fungsi sum dan mengembalikan nilai total kontras. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke kode berikutnya. Untuk kode ini nih dia tuh akan melakukan loop pada setiap elemen matriks probabilitas menggunakan nested loop. Kemudian pada setiap iterasi menghitung kontribusi dissimilarity dan pasangan piksel pada setiap posisi yang ditentukan oleh I dan J dengan menggunakan rumus I kurang J kali X, di mana X adalah nilai probabilitas dari pasangan piksel dari posisi tersebut. Kemudian terakhir dia akan mengumpulkan hasil kontribusi dissimilarity dari pasangan piksel menggunakan fungsi sum dan mengembalikan nilai total dissimilarity-nya. Mungkin seperti itu penjelasan dari kode ini nih. Kita lanjut kode berikutnya. Jadi untuk kode berikutnya itu kode ini nih, dia itu fungsinya untuk melakukan loop pada setiap elemen matriks distribusi probabilitas menggunakan nested loop. Kemudian pada setiap iterasi menghitung kontribusi homogenitas dari pasangan piksel pada posisi yang ditentukan oleh I dan J. Yang dimana dengan menggunakan rumus X bagi 1 tambah I kurang J pangkat 2, di mana X adalah nilai probabilitas dari pasangan piksel pada posisi tersebut. Kemudian terakhir, kode di atas itu akan mengumpulkan hasil kontribusi homogenitas dari semua pasangan piksel menggunakan fungsi sum dan mengembalikan nilai total homogenitas. Kita lanjut ke kode berikutnya. Kemudian untuk kode berikutnya ini dia akan melakukan loop pada setiap elemen matriks distribusi probabilitas menggunakan nested loop. Kemudian pada setiap iterasi dia tuh akan menghitung kontribusi entropi dan nilai probabilitas X dengan rumus min X kali logaritma X, di mana X adalah nilai probabilitas mengumpulkan hasil kontribusi entropi dari semua nilai probabilitas menggunakan fungsi sum. Dan terakhir, kode di atas itu akan mengembalikan nilai entropi yang telah dihitung. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya, teman-teman. Jadi pada kode berikutnya itu dia akan melakukan loop pada setiap elemen matriks distribusi probabilitas menggunakan nested loop, sama seperti kode yang tadi. Jadi setiap pada iterasi pada kode di atas itu akan menghitung kontribusi ASM dari nilai probabilitas X dengan menggunakan rumus X pangkat 2, di mana X adalah nilai probabilitas dan terakhir
kode di atas itu akan mengumpulkan hasil kontribusi ASM dari semua nilai probabilitas menggunakan fungsi sum. Dan terakhir, dia akan mengembalikan nilai ASM yang telah dihitung. Kita lanjut ke kode berikutnya. Kemudian pada kode ini nih, dia akan melakukan loop pada setiap elemen matriks loop, probabilitas menggunakan nested loop pada setiap iterasi, dan menghitung kontribusi energi dari nilai probabilitas X dengan menggunakan rumus X pangkat 2, di mana X adalah nilai probabilitas. Dan kemudian dia akan mengumpulkan hasil kontribusi energi dari semua nilai probabilitas menggunakan fungsi sum dan mengembalikan nilai energi yang telah dihitung. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke kode berikutnya, teman-teman. Kemudian untuk kode ini dia fungsinya itu akan menghitung jumlah baris dan kolom dalam matriks distribusi probabilitas, dan kemudian menghitung jumlah I kali J kali data IJ untuk semua nilai I dan J dalam matriks, yang akan mempresentasikan sumbu I dan J dari matriks. Kemudian dia tuh akan menghitung jumlah dari I kali data IJ untuk semua nilai I dan J dalam matriks, yang akan mempresentasikan sumbu I dari matriks. Kemudian dia tuh akan menghitung jumlah J kali data IJ untuk semua nilai I dan J dalam matriks, yang mempresentasikan J dari matriks. Kemudian yang terakhir, dia akan menghitung jumlah I kurang sum akan dikalikan 2 dan data IJ untuk semua nilai I dan J dalam matriks. Oke, seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke kode berikutnya. Jadi untuk kode ini nih, dia tuh ada variabel data 0 yang akan diinisialisasikan dari sebuah list kosong. Selanjutnya sebuah list angels diinisialisasi dengan beberapa nilai sudut, yaitu 0, 45, 90, dan 135. Dan sebuah list result yang ada pada kode di atas itu juga akan diinisialisasi sebagai list kosong. Kemudian sebuah variabel n diinisialisasikan dengan nilai 1500. Nilai ini akan digunakan dalam loop berikutnya. Loop for J in TKTM range means features and deskripsi ekstraksi akan dijalankan. Kemudian loop ini akan mengulangi iterasi sebanyak minimum antara panjang features dan nilai n. Features mungkin merupakan list atau struktur data lain yang berisi informasi tentang gambar-gambar yang akan diekstraksi fiturnya. Di dalam loop tersebut, sebuah list ekstraksi diinisialisasikan dengan elemen yang pertama, yaitu folder atau variabel dan tidak terdefinisi dalam kode yang akan diberikan. Mungkin seperti itu penjelasannya untuk kode ini nih. Kita lanjut. Jadi untuk kode ini nih, dia tuh ada kayak data frame atau data frame df yang akan diambil subsetnya dalam menghapus kolom patch. Kemudian kolom patch yang dimana dia tuh akan menggunakan metode drop dengan parameter access sama dengan 1. Subset data frame ini disimpan dalam variabel subset df dengan jumlah fitur dalam subset def yang dihitung dengan mengambil panjang dari subset def columns. Nilai ini disimpan dalam variabel n features. Selanjutnya, sebuah matriks kosong core matrix dengan dimensi n features xn features sesuai dengan jumlah features diinisialisasikan menggunakan np serus. Kemudian dilakukan nested loop for i range dan for i j range. Ini tambah 1. Kemudian terakhir dia akan mengiterasi setiap kombinasi pasangan fitur yang berbeda dalam setiap iterasi loop. Nama fitur pertama dalam fitur kedua diambil dari subset def columns dan subset def columns
J. Maaf, maksudnya subset depth kolom I dan subset depth kolom J masing-masing. Data dari fitur pertama dari fitur kedua diambil dari subset depth kolom menggunakan metode. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke kode berikutnya. Jadi untuk kode ini nih, dia tuh akan menginisialisasikan variabel data dengan menggunakan result dalam kolom. Dan untuk kemudian data frame yang dibuat menggunakan PD data frame, headers data frame tersebut kemudian akan disimpan dalam file CP menggunakan def cp atau output csv dan index sama dengan fast. Kita lanjut ke kode terakhir. Jadi kode ini nih, dia tuh fungsinya sederhana. Dia tuh akan membaca file csv dan akan menghitung matriks korelasi version dengan kemudian akan menampilkan gambar matriks korelasi menggunakan Seaborn dan Matplotlib. Oke, seperti itu tampilannya. Ini Seaborn dan Matplotlibnya, version korelasi matriksnya. Oke guys, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ada yang masih kurang menjelaskan, saya mohon maaf karena masih belajar. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.